Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah monitor di depan layar, monitor di depan chart XAU USD khususnya. Pagi ini mungkin suaranya agak sedikit berkurang atau ada yang kurang maksimum, ya mohon dimaklumi karena masih kurang maksimum ya di tenggorokan kita, sehingga sedikit membatasi volume suara. Namun demikian mudah-mudahan bisa tetap membantu teman-teman semuanya, khususnya tentu keluarga Wijaya Trading, untuk terus belajar bersama memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi, dan tentu tujuan ke depan untuk bisa profit dengan konsisten tentunya. Baik, di pagi hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada hari ini dengan melihat histori yang hari kemarin. Melihat dari histori yang hari Senin kemarin, di mana seller yang cukup kuat menekan ya di levelnya, bahkan di hari-hari sebelumnya sudah kita sampaikan hati-hati ketika berada di level puncaknya, berada di resisten, karena berpotensi akan memantul ya, kembali turun. Kemudian diuji lagi di area retracement, ternyata juga lewat. Diuji lagi di area support yang kuat, ternyata lewat juga, maka dia akan mendekati level berikutnya. Nah, setelahnya bagaimana ketika sekarang sudah tercapai ya? Kembali lagi ke pergerakan atau struktur yang terbentuk yang terdekat dari runningnya masih datar. Nah, biasanya ketika sudah tren kuat akan mengalami fase yang namanya konsolidasi atau datar dulu. Jadi kalau kita lihat ini, kemudian ini koreksi, perhatikan koreksi berada di level, kemudian koreksi. Nah, sekarang ini berada di area konsolidasi, nanti akan berada di kisaran ini, nanti akan bergerak di kisaran ini. Jadi tetap nanti berhati-hati, karena kondisi seperti ini akan berpeluang naik turun dulu seperti ini, akan berpeluang naik turun seperti ini. Setelahnya bagaimana? Setelahnya ya, kalau nanti breakout di atas berada di levelnya, kemudian kalau kita lihat di retracementnya ya, minimal lebih dari 1787, maka kemungkinan akan bergerak naik ya, coba bergerak naik. Biasanya ketika sudah mulai breakout di levelnya, maka range harian akan mulai berkurang ya, dari yang pertama panjang nanti akan mulai berkurang ya, bisa jadi hanya kisaran di 1700-an ini ya, atau kira-kira mendekati di 2 hari sebelumnya. Jadi kira-kira akan bergerak sekian. Kalaupun naik, maksimum akan bergerak di antara ini, berada di levelnya ini ya. Kemudian kalau turun demikian juga.
ya, kalau turun akan mendekati levelnya yang terdekat di sini. Karena itu nanti ketika sudah bergerak ya, sudah mulai breakout di antaranya ya, kita bisa manfaatkan. Atau kita paling tidak lebih hati-hati ya. Tunggu sekalian breakout, atau kalau di wilayah pentingnya tunggu memantul atau sekalian lewat. Kemudian untuk kondisi seperti ini apakah tidak bisa dimanfaatkan? Ya, tentu saja bisa. Target utamanya di levelnya kita bisa tempatkan buy stopnya di sini, sell stopnya di sini. Ya, kita tempatkan buy stopnya di 17.80, buy stop di 1780.82 ini. Kisarnya di sini. Kemudian yang di bawah kita bisa gunakan sell stop di sana di 1776.48. 1776 banyak sekali. 1776.48. Target masing-masing mendekati levelnya atau mendekati resisten, dan yang di bawah mendekati supportnya. Oke, lepas dari sana nanti kita lihat yang retracementnya. Di atas kita bisa menempatkan ini, jaraknya berapa kita ukur dulu ya. Oke, untuk yang terdekat kita tempatkan di sini koreksinya, sell limit di 1790.63 ya. Ini yang terdekat. Kemudian di atas baru kita gunakan yang banyak disentuh di sini. Sell limit bisa jadi di area ini adalah area puncaknya. 1798.13. 1798.13 kita tempatkan limit yang di bawah. Sementara yang di atas, yang di bawah kita tempatkan target berada di supportnya. Kemudian di sini kita tempatkan untuk koreksi yang pertama. Oke, koreksi yang pertama kita tempatkan di sini. Buy limit di 1766.85. Kemudian buy limit yang kedua kita tempatkan di sini. 1756.76. 1756.76. Oke ya, ini paling penting. Sekali lagi nanti kita ikuti update-nya. Paling penting kita evaluasi, kita terapkan bagaimana struktur market terbentuk, bagaimana dari pertarungan dua candle ini atau dari perbandingan candle ini
mana yang mendominasi, kemudian perhatikan high dan low-nya, apakah mengarah pada satu arah atau bahkan datar, naik turunnya sama atau hampir sama. Kita nanti perhatikan, dan paling potensial ketika arahnya menuju satu arah, apakah itu tren ke atas atau tren ke bawah, sehingga high dan low-nya menuju satu arah. Kalau high dan low-nya menuju ke atas, maka potensi akan bergerak naik. Tentu kita perhatikan levelnya. Sebaliknya, kalau high dan low-nya menuju ke bawah, kita perhatikan levelnya. Sebelah kiri perhatikan, ketika terbentur maka kita tunggu hingga dia break sekalian atau dia akan memantul ya. Perhatikan di ujung trennya, apakah ada penolakan, apakah ada loss momentum, apakah ada pergantian warna. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membantu teman-teman yang masih galau, yang masih belum ada gambaran di sana, setidaknya sebagai satu perbandingan. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan orang lain, tetapi kembalilah pada analisis pribadi, kembalilah pada teknik yang digunakan dan style yang selama ini menjadi bagian dari sistem trading kita masing-masing. Tetap selalu menerapkan manajemen risiko yang sehat, manajemen risiko yang baik, sehingga apapun kondisi pasarnya, apakah sesuai dengan analisa, apakah berbeda, semuanya kalau sudah kita perhitungkan dengan baik, sudah kita uji dengan berbagai macam pengalaman untuk melakukan recovery, maka tidak terlalu masalah ya yang kita analisakan benar atau salah, karena kita bukan mencari benar atau salahnya, kita mencari tingkat probabilitas yang tinggi. Ketika salah kita lakukan resiko, kita lakukan perbaikan, kita lakukan recovery dan minimalisir kerugian, dan setelah itu ikuti yang menjadi tren di sana. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf ada suara yang kurang maksimum. Kita tunggu update berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.